dan semakin semangat untuk terus beribadah dan memuji Tuhan. Yo, siapa yang sudah siap mau beribadah bersama dengan Mami Monik sore hari ini? Kalau sudah siap, berarti nggak ada yang sambil mainan lagi ya? Nggak ada yang sambil makan, sambil tidur-tiduran, sambil ngobrol apalagi. Yuk semuanya kita mau fokus ibadah kita sore hari ini. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Ya, kita mau naikkan sebuah lagu pujian, Yesus Kupanggil. Adik-adik semua, kita mau lipat tangan kita mau berdoa saat ini. Ya Tuhan Yesus, kami undang Kau masuk dalam setiap hati anak-anakmu saat ini Tuhan. Kami mau mengundang Kau sungguh-sungguh menjadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, untuk kami senantiasa taat, setia, dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pimpin acara ibadah kami sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk anak-anak komunitas Hidijah, kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi dengan gerakan. Ikutin gerakannya ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cip, cip, cip.
selalu menyertai kalian? Amin, puji Tuhan. Pasti semua kalian percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kalian. Dan kita juga mau senantiasa berjalan mengiring Tuhan. Yuk, kita semua mau sama-sama nyanyikan lagu ini, Jalan Serta Yesus. Nanti ikutin Mami pakai gerakan juga ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dari awal lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Yuk adik-adik semua, kita mau nyanyi dengan lebih semangat lagi. Kita mau pakai gerakan. Nah, kalau lagu ini Mami yakin kalian semua pasti bisa. Buat nyanyinya, buat gerakannya, makanya yuk lebih semangat lagi. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Melintasi pada rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku.
Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kita. Ketika kita melewati gunung, lembah kehidupan ini, Tuhan selalu menjaga kita senantiasa. Dimanapun kita berada, kita percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu menyertai setiap anak-anak yang mengasihi dan selalu rindu dekat dengan Tuhan. Karena itu yuk kita mau sama-sama saat ini datang untuk menyembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang dengan segenap hati kita yang mau bilang, Jesus, I love you. Ini aku Tuhan, aku anak-anakmu, aku mengasihimu Tuhan. Aku mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita mau belajar lagu ini, judulnya Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Now every word is true. Jesus, I love you. Katakan, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Katakan dengan segenap hati. Jesus, I love you. Though the season may change,
di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Persiapkan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan untuk sebentar mendengarkan firman-Mu. Biar sungguh Tuhan setiap tanah hati yang siap untuk ditabur dengan benih firman Tuhan. Tanah hati yang gembur. Tanah hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Engkau. Isi hidup kami dengan firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu lah pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Berbicaralah ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Biarlah sungguh Tuhan mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan, sekalipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan atas setiap anak-anak. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan, kami mau fokus, kami mau sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan Engkau yang pimpin, firman Tuhan yang dibagikan boleh jadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. On the day Jesus rose from the dead, 2 of his disciples were walking to a village called Emmaus. Along the way, they met a traveler. The traveler noticed the disciples looked sad, so he asked them what was wrong. They told the traveler about how their friend, Jesus, had been killed just a few days earlier. And now, some people had told them that Jesus' body was missing, and that angels had said that Jesus was alive. The 2 disciples didn't know what to do. They had lost all hope after Jesus' death, and couldn't believe that he had come back to life. The traveler listened to their painful story. Then he shared a story with them. He explained everything the Old Testament of the Bible said about Jesus. His pain and death weren't a surprise. Moses and the prophets had all written that Jesus would suffer and then enter God's glory. As the traveler spoke, the disciples felt something strange. The more they listened, the more their hearts burned within them. Eventually, the 3 men reached a village. The disciples asked the traveler to stay with them for the evening, so he went in with them. When they sat down at the table to eat, the traveler took some bread, gave thanks, broke it, and began to give it to the 2 disciples. In that moment, the disciples' eyes were opened. The traveler was Jesus. He had been with them all along. As soon as they recognized him, he disappeared from their sight. The disciples were amazed. Jesus was alive. Their sadness was gone, and they had hope. They had to tell everyone the good news. Jesus met the disciples where they were. He understood their suffering because he suffered too. He listened to them, walked with them, and helped them have hope again. No matter what hard times we're going through, we can trust that Jesus is with us too. He listens to our prayers, walks alongside us, and speaks love and truth to us. By listening to him, he'll heal us and give us back hope and joy. Adik-adik sudah menyaksikan video tadi ya. Bagus ya videonya. Nah, kalian ngerti nggak video tadi itu tentang apa sih? Mami ulas sedikit ya. Ceritakan tentang 2 orang murid Yesus yang pulang ke kampung halamannya dari Yerusalem. Mereka mau pulang ke Emmaus. Di tengah perjalanan menuju ke Emmaus, kedua murid ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, "Hei, kalian lagi ngobrol apa sih?" Gitu ya, kurang lebihnya. Lalu kedua murid ini bilang, "Kamu gak tahu apa yang terjadi belakangan ini?" "Apa itu?" "Yang terjadi pada Yesus, orang Nazaret itu loh. Dia seorang nabi yang berkuasa. Tapi
imam-imam kepala menyerahkan dia dan dia dihukum mati, disalib. Padahal dulu tuh kami berharap banget bahwa dia ini yang akan membebaskan bangsa Israel. Nah, mereka terus bercakap-cakap hingga hari sudah malam. Maka kedua murid ini mendesak orang yang tadi itu ya, yang mereka temui di jalan, untuk tinggal dan bersama-sama dengan mereka. Orang ini siapa sih sebenarnya? Tadi udah dibilangin ya, orang ini sebenarnya Tuhan Yesus, tapi mereka masih belum sadar bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya, barulah mata kedua murid ini terbuka dan mereka sadar bahwa itulah Yesus. Lalu mereka segera bangun, mereka kembali ke Yerusalem untuk menceritakan kepada teman-teman mereka mengenai pengalaman mereka berjumpa dengan Yesus. Yesus sudah bangkit. Nah, peristiwa perjalanan ke Emmaus ini bukan sekedar perjalanan pulang kampung biasa kedua murid ini, melainkan sebuah perjalanan melarikan diri dari realitas, kabur dari sebuah kenyataan bahwa orang yang mereka kagumi sudah wafat dengan disalib. Lukas 24 ayat 19 sampai 21 mengatakan, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ini adalah kalimat percakapan yang tadi dibilang oleh dua murid tadi. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin kita pernah mengalami perjalanan menuju Emmaus ini, yaitu di saat kita tidak sanggup lagi untuk mengisi kehidupan ini dengan semangat baru karena pengalaman kegagalan dan kepahitan. Jadi dua murid ini nih sedih banget, merasa kok Tuhan mati ya, padahal kita udah berharap loh dia yang akan membebaskan bangsa Israel, kok disalib gitu. Jadi yang tadinya mereka nih semangat mengikut Tuhan, kan mereka ini murid Tuhan ya, mereka kayak kehilangan harapan aja gitu. Mereka sedih dan berlarut-larut dalam kesedihan mereka, mungkin kecewa juga dengan keadaannya. Jadi tidak seperti murid-murid yang lain yang tetap di Yerusalem, mereka memutuskan pulang kampung. Nah, begitu juga mungkin hal seperti itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya kalau untuk anak-anak apa ya? Nah, misalnya begini, kalian sudah berusaha kerja keras belajar supaya bisa dapat nilai terbaik saat ujian, tapi hasilnya tidak memuaskan kalian. Ya, cuma dapat nilai segini, padahal udah susah-susah ini belajarnya. Lebih-lebih lagi dimarahin sama papa mama, dibilangnya kalian malas belajar, padahal kalian tuh sudah sungguh-sungguh belajarnya, tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Kalian jadi kesal karena sudah susah-susah berusaha namun gagal, sudah susah-susah berusaha juga tidak dihargai. Nah, kemana kita pergi ketika persoalan itu datang menghampiri kita? Apakah kita melampiaskannya dengan bermain video game? Kesel udah tinggalin aja bukunya, gak usah belajar lagi, saya main video game aja, gak mau belajar lagi, percuma belajar juga, nanti nilainya jelek. Apakah begitu? Atau main HP aja, dimarahin mama. Atau saya pergi aja sama temen, di rumah sumpah, terus pergi sampai malam gak pulang-pulang. Kita seringkali melarikan diri,
melarikan diri ya, karena kita merasa kecewa dengan situasi, dengan keadaan yang kita alami. Seperti yang dialami dua murid ini yang menuju ke Emmaus. Mereka kecewa karena Tuhan yang mereka harapkan untuk membebaskan bangsa Israel itu mati di kayu salib. Harapan mereka hilang. Nah, mereka nggak mengerti apa sih rencana Tuhan di balik salib. Padahal karya penebusan Yesus di kayu salib itu adalah kemenangan kita terbesar. Karena akhirnya Yesus bangkit. Karena Yesus akan mengalahkan maut dan dia sudah mengalahkan maut. Nah, tapi saat itu kedua murid ini nggak ngerti sehingga dia merasa kesal dan dia pulang ke kampung halamannya ke Emmaus. Nah, tapi tahukah kalian? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Dia itu Allah Immanuel. Tuhan beserta kita. Seperti yang dikatakan di Matius 1 ayat 23b, Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Poin pertama yang bisa kita pelajari dari kisah perjalanan Emmaus ini adalah pertama, Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Sekalipun kita sedang sedih, merasa kecewa, jalan kita mulai menyimpang nih. Tapi Tuhan selalu beserta dengan kita. Hanya saja seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan tetap ada menyertai kita. Seperti kedua murid ini. Dalam perjalanan menuju Emmaus ini, Tuhan menampakkan diri kepada murid ini. Tapi kedua murid ini tidak mengenali Tuhan. Mereka berbincang-bincang dengan Tuhan sepanjang jalan. Tapi mereka nggak tahu bahwa itu Tuhan. Sampai akhirnya ketika hari sudah malam, mereka mengundang Tuhan untuk makan malam di rumah mereka. Nah, saat Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, barulah mereka sadar bahwa selama ini yang berjalan bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah, yuk kita undang Tuhan masuk dalam hatimu. Ketika kita mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita, Roh Kudus akan memberikan kita pengertian. Akhirnya kita akan paham. Oh, begini toh rencana Tuhan. Oh, saya harusnya begini ya. Jadi, walaupun ada kegagalan atau kesalahan di masa lalu, kita akan tetap percaya, tetap beriman bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik bagi anak-anaknya. Sesuai firman-Nya di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk ayo bangkit lagi, ayo coba lagi, ayo jangan menyerah, gak apa-apa, gak usah takut gagal, semangat, kamu pasti bisa. Tuhan yang akan mampukan kita untuk terus berjalan sesuai dengan firman-Nya. Poin yang ketiga adalah perjumpaan dengan Yesus mengubahkan hidup kita. Setelah kedua murid berjumpa secara pribadi dengan Yesus, mereka begitu bersuka cita. Apa yang mereka lakukan? Mereka bergegas kembali ke Yerusalem untuk membagikan kabar sukacita. Yesus sudah bangkit. Begitu juga dalam hidup kita. Setelah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidup kita akan penuh sukacita. Roh kita menyala-nyala dan kita rindu untuk menyampaikan kabar baik tentang Tuhan kepada semua orang. Kita rindu hidup kita menjadi berkat. Kita yang tadinya putus asa dan merasa gagal, kita akan semangat lagi, bangkit lagi. Yuk ambil keputusan untuk terus maju dan melakukan yang terbaik. Peristiwa kebangkitan dan
perjumpaan Yesus dengan dua orang dalam perjalanan ke Emmaus menolong kita untuk mengerti bahwa perjalanan itu menunjukkan kepada kita Tuhan hadir di tengah kekecewaan kita. Ketika kita takut, ketika kita nggak yakin, Dia itu sebenarnya ada di tengah-tengah kita bersama-sama dengan kita dan senantiasa menyertai perjalanan iman kita. Yuk adik-adik, mulai saat ini, apabila kalian mengalami masalah, kegagalan, ataupun kekecewaan, ingat 3 hal ini ya. Yang pertama, Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu undang Tuhan masuk dalam hatimu. Yang ketiga, perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan hidup kita. Terus semangat adik-adik semua. Tuhan mengasihi kalian. Jangan lupa ayat hafalannya ya. Ayatnya ada di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, demikian firman Tuhan hari ini ya. Jangan lupa dihafalin ayat hafalannya. Nanti di-report ke guru masing-masing. Kita sebelum mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, tutup mata dan tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai setiap jalan kehidupan kami Tuhan. Baik ketika kami sedang happy atau kami sedang sad, di saat kami senang ataupun susah, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu percaya kepadamu, bahwa Tuhan, Engkau selalu mempunyai rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.